Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Putri Cahyani dari kelas 11 Agama akan menjelaskan sedikit bab 3 mengenai masa pendudukan Jepang dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Organisasi pergerakan zaman Jepang. Yang pertama ada gerakan 3A, yaitu bagian dari propaganda Jepang atau Sendenbu. Didirikan pada tanggal 29 April tahun 1942 yang dipelopori oleh Shimizu Hitoshi. Tujuan didirikan 3A sendiri ialah rakyat mau sukarela menyumbangkan tenaga bagi perang Jepang. Semboyan 3A yang pertama, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia. Untuk menyebarluaskan propaganda 3A ini diterbitkan dalam surat kabar Asia Raya. Yang kedua ada Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 1943. Putra sendiri dipimpin oleh 4 serangkai. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Muhammad Hatta, yang ketiga Kiai Hajar Dewantara, yang keempat Kiai Haji Mas Mansur. Tujuan Putra itu sendiri ialah seluruh masyarakat Indonesia membantu Jepang melawan sekutu. Putra diganti Jepang dengan Jawa Hokokai karena cenderung pada persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga ada Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai. Jawa Hokokai dibentuk pada tanggal 1 Januari 1944 oleh Jenderal Kumakichi Harada. Tugas Jawa Hokokai itu sendiri ialah yang pertama, mengerahkan tenaga kerja paksa atau romusha. Yang kedua, para romusha ini dipaksa membuat kubu-kubu pertahanan. Yang ketiga, lubang perlindungan. Yang keempat, lapangan udara dan lain-lain untuk kepentingan Jepang. Semua tugas itu haruslah rela dan ikhlas menyumbangkan tenaga pada pemerintah Jepang. Menyumbangkan segenap tenaga berdasarkan semangat persaudaraan antara segenap bangsa. Memperkukuh pembelaan tanah air. Yang keempat ada Chuo Sangiin, yaitu badan penasehat yang dibuat Jepang Kumakichi Harada pada tanggal 1 Agustus tahun 1943. Tujuan Chuo Sangiin sendiri ialah adanya perwakilan dari pihak Jepang, yaitu Saiko Shikikan, dan pihak Indonesia Insinyur Soekarno. Chuo Sangiin membahas pemerintah militer, mempertinggi derajat rakyat, penanganan pendidikan, penerangan ekonomi, industri kemakmuran, sosial, serta kesehatan. Yang kelima adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, berdiri pada masa Belanda pada tahun 1937 di Surabaya. Pendiri majelis tersebut ialah Kiai Haji Mas Mansur. Organisasi ini tetap diizinkan pada zaman Jepang karena MIAI anti Belanda. MIAI bergerak di bidang amal sebagai baitul amal dan menyelenggarakan hari-hari Islam. Namun, kegiatan MIAI ini kurang memuaskan Jepang. Akhirnya, MIAI diganti dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Usaha mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 September 1944, PM Jepang Kaiso memberi janji kemerdekaan kelak kemudian hari kepada rakyat di Indonesia. Untuk menghibur hati rakyat Indonesia, di kantor-kantor diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Bendera Jepang ialah Hinomaru, lagu Jepang ialah Kimigayo. Tanggal 1 Maret tahun 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Bahasa Jepangnya ialah Dokuritsu Junbi Inkai, Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini bertujuan untuk mempelajari perihal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Anggotanya 67 orang, 60 orang tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang tokoh bangsa Jepang tanpa hak suara.
Pengangkatan para anggota diumumkan 1 April 1945 dan sebagai Ketua KRT Regimen Widyodiningrat. Wakil Ketua dari Jepang Ichiban Ase dan dari Indonesia RP Suroso. Tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh Jenderal Itagaki dan Letnan Yaichiro Nagayo di Gedung Chuosangi-in yang sekarang Departemen Luar Negeri. Dalam sidang BPUPKI, ini mulai merumuskan UUD, dimulai dengan persoalan dasar negara. 3 orang mengajukan gagasannya ialah Mr. Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sidang pertama BPUPKI dimulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Isi dari Muhammad Yamin sendiri pada tanggal 29 Mei 1945 ialah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Supomo 31 Mei 1945 yang isinya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, gagasan tentang dasar negara diberi nama oleh Soekarno Pancasila. Makanya, tanggal 1 Juni ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Sidang 1 BPUPKI tidak menghasilkan suatu kesimpulan dan menunda sidang pada bulan Juli. Sambil menunggu masa reses, BPUPKI membentuk panitia kecil atau panitia 9 tanggal 22 Juni 1945 yang anggotanya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Marimis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasim, H.A. Salim, Abi Kusno Cokro Suyoso. Kesembilan orang tersebut menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia. Rumusan panitia 9 itu kemudian diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang terakhir, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang BPUPKI kedua, tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Agenda dalam sidang ini membahas, yang pertama, rancangan undang-undang, pembukaan atau preambul. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dibentuklah panitia perancang UUD. Perancang UUD yang dipimpin Insinyur Soekarno dan panitia kecil dipimpin oleh Profesor Dr. Supomo. Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang sepakat bahwa preambul diambil dari Piagam Jakarta. Dalam sidang tanggal 14 Juli 1945, Dokuritsu Junbi Chosakai mendengarkan laporan hasil kerja panitia perancang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai berikut. Pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD, rancangan UUD disahkan menjadi UUD 1945 merupakan hasil kerja panitia 9. Rancangan tersebut mengalami beberapa perubahan setelah disahkan menjadi UUD 1945, yaitu nomor Piagam Jakarta, kata mukadimah, nomor UUD 1945 diganti pembukaan. Dalam suatu hukum dasar negara diganti dalam suatu undang-undang negara Indonesia. Dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya diganti dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab diganti kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan juga terjadi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nomor Piagam Charter, 2 orang wakil presiden, nomor Undang-Undang 1945 diganti seorang wakil presiden.
2. Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama Islam diganti presiden harus orang Indonesia asli. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh 9 orang putra terbaik Indonesia, yaitu yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua, Dr. Muhammad Hatta, yang ketiga, Mr. Muhammad Yamin, yang keempat, Mr. Ahmad Subarjo, yang kelima, Mr. A. Marimis, yang keenam, Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh, Wahid Hasim, yang kedelapan, Haji Agus Salim, dan terakhir, Adi Kusno Cokrosuyoso. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya telah selesai dan diganti dengan PPKI Dokuritsu Zunbi Inkai oleh Jenderal Marsikal Terauchi. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota 21 orang yang kemudian ditambah 6 orang tanpa pengetahuan Jepang. Tujuan PPKI ialah mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.